Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkali Fadilah dari kelas 01 SAKP 003 NIM 211011200318 mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan DITII. Apa itu DITII? Gerakan Darul Islam merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia, sehingga biasa disebut dengan gerakan DITII. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia, karena pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan. Pelopor DITII. Pelopor DITII yaitu adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Beliau lahir tanggal 7 Januari 1905 di Blora, Jawa Tengah. Ia adalah tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga 1962. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang terjadi pemberontakan DITII adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Pemberontakan yang awalnya terjadi di Jawa Barat kemudian menyebar ke berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tujuan pemberontakan DITII yaitu adalah mendirikan negara Islam Indonesia berdasarkan hukum syariat Islam. Setiap daerah pemberontakan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pemberontakan DITII di Jawa Barat. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo mendirikan Darul Islam dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan tetapi semakin kuat Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya NII pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan Siliwangi. Pada tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Pemberontakan bergerak dari Tegal, Brebes, hingga Pekalongan setelah bergabung dengan Kartosuwirjo. Ia diangkat menjadi Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. DITII Jawa Tengah bertujuan untuk mengatasi pengaruh komunis dan sosialisme yang semakin meluas di Jawa Tengah. Selanjutnya, pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953, dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya NII oleh Daud Bereh. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Pemberontakan DITII Aceh bertujuan mengembalikan otonomi Provinsi Aceh yang sebelumnya dihapus dan digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya adalah pemberontakan DITII Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII Kalimantan Selatan meletus pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar dan disebabkan oleh banyaknya bekas pejuang ini yang tidak masuk utara Indonesia. Pemberontakan ini akhirnya dikalahkan dan Ibnu Hajar menyerah pada Maret 1965 dan kemudian jatuhi hukuman mati. DITII di Kalimantan Selatan bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang dirasakan menjadi nomor 2 oleh pemerintah Orde Lama. Selanjutnya adalah pemberontakan DITII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 1951 dan dipimpin oleh Zakar Muzahar. Kazar Muzahar memiliki keinginan untuk menjadi pimpinan APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Namun, permintaan Kazar Muzahar tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1952, Kazar Kahar Muzahar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan telah menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwirjo. Akhirnya pada bulan Februari 1965,
Kahar Muzahar berhasil ditembak mati. Tujuan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan adalah memperluas wilayah kekuasaan DITI di wilayah Sulawesi Selatan, merekrut sebanyak-banyaknya anggota baru DITI di Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.